kelompok. Nah, mudah-mudahan semuanya teman-teman di sini pada siap ya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Langsung saja kita mulai yuk memulai tahap-tahap yang ada di tahap simulasi yang ada di dalam bimbingan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan BKP ini, Ibu ingin mengucapkan rasa terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman di sini karena sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan mudah-mudahan kalian semua tetap semangat ya dari awal sampai akhir kegiatan ini. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Ayo di sini siapa yang bisa memimpin doa? Dipersilakan. Saya, Bu. Ya, Mbak Diva, dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada bagian kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Mbak Diva sudah memimpin doa pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita doakan tadi, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman, dan dapat mendapat manfaat dari kegiatan yang kita akan laksanakan pada hari ini. Nah, Ibu mau bertanya nih, apakah teman-teman di sini sudah pernah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok itu apa? Belum ya, belum pernah sama sekali kah teman-teman di sini melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oke, kalau belum, nah kalau mendengar kata kalimat bimbingan kelompok itu sendiri sudah pernah mendengar belum? Mbak Liza, apa sudah pernah mendengar? Belum. Oh, jadi belum pernah mendengar ya. Baiklah, kalau begitu berarti di kelas ini belum pernah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan juga belum pernah mendengar apa itu bimbingan kelompok sendiri. Baik, mari kita bahas sama-sama terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Ibu mau mendengar nih dari kalian, apa sih bimbingan menurut teman-teman di sini? Apa itu bimbingan? Ayo yang ingin mengutarakan pendapatnya. Penyuluhan, Bu. Oke, jadi menurut Kaisa bimbingan itu penyuluhan ya, atau bisa disebut juga seperti dengan bantuan. Lalu yang lain, menurut yang lain, ya Mbak Liza? Mungkin sekelompok orang. Oke, jadi menurut Mbak Liza, Atau dilewatin. lu orang gue duluan. Ya udah, nggak usah gitu. Ibu mau mendengar terlebih dahulu nih menurut teman-teman, apa sih itu bimbingan kelompok menurut teman-teman? Ayo yang ingin mengutarakan pendapatnya, silakan. Penyuluhan, Bu. Ya betul. Jadi kata Kaisa di sini bimbingan itu penyuluhan ya teman-teman. Nah, Ibu mau mendengar terlebih dahulu nih menurut teman-teman, apa sih itu bimbingan kelompok menurut teman-teman? Ayo. Penyuluhan, Bu. Ya betul. Jadi kata Kaisa di sini bimbingan itu penyuluhan ya teman-teman. Nah, yang lain ayo dipersilakan. Saya, Bu, pemberian arahan aja dulu. Oke, pemberian arahan, buncuk bisa. Nah, bimbingan tadi sudah disebutkan ya, itu jadi kayak penyuluhan atau pemberian arahan. Lalu sekarang apa sih pengertian kelompok itu sendiri? Saya, Bu. Ya, Sekumpulan Liza. orang mungkin, Bu. Oke, sekumpulan orang ya. Ada lagi yang ingin Saya, Bu. mendapatkan? Ya, Mbak Dika, silakan. Sekumpulan orang yang mungkin memiliki pemimpin kelompok, Bu. Oh, jadinya maksudnya ada pemimpin kelompok kayak gitu ya? Oke, bagus Diva. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok pada dasarnya hampir sama dengan konseling kelompok. Hanya saja ada beberapa hal yang berbeda, yakni dari topik yang kita bahas nanti. Nah, kita di sini juga memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun masalah yang dibahas dalam bimbingan kelompok ini mengenai masalah umum. Nah, masalah umum itu apa sih, Bu? Masalah umum ialah masalah yang terjadi di sekitar kita yang perlu kita bahas di dalam sebuah kelompok.
Apakah sudah bisa dipahami teman-teman semua? Teman-teman semua, apa itu bimbingan kelompok? Siap, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi suasana kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok di mana suasananya duduk melingkar seperti nanti ya teman-teman, yakni dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan membahas masalah umum yang ada di sekitar kita. Nah, menurut teman-teman, apa sih tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Ada yang tahu? Nah, menurut teman-teman di sini, apa sih tujuan dari kegiatan BKP itu sendiri? Untuk memecah masalah bersama bukan, Bu? Mbak Liza? Untuk bertukar pikiran atau pendapat, Bu? Mbak Aden, silakan. Saya, Bu. Iya, Mbak Diva, silakan. Untuk mengembangkan sosialisasi dalam kelompok, Bu. Oke, Bu Diva. Ada lagi mungkin yang lain? Saya, Bu, untuk menumbuhkan rasa empati antara sesama anggota kelompok, Bu. Oke, bisa. Nah, yang apa yang disampaikan teman-teman tadi cukup luar biasa ya, dan sudah mulai mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi tujuan yang pertama dari adanya bimbingan kelompok yakni menambah pengetahuan baru, wawasan baru, dan juga informasi baru dari teman-teman yang tidak tahu menjadi tahu, dari teman-teman yang tidak ikhlas menjadi ikhlas, dari teman-teman yang tidak bisa menjadi bisa, atau itu semua bisa juga disebut dengan WPKMS atau yang kita bisa sebut dengan istilah wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, yang kedua tujuannya untuk pengembangan diri pribadi teman-teman sendiri, yakni untuk melatih teman-teman berbicara di depan umum, melatih teman-teman mengungkapkan pendapat serta gagasannya masing-masing. Lalu ada pun tujuan yang berikutnya untuk melatih teman-teman menyampaikan pendapat atau mengkritikan yang sifatnya membangun. Dan yang terakhir tujuan dari BKP itu sendiri untuk mengentaskan suatu permasalahan yang sudah kita tentukan nanti ya teman-teman. Atau, nah jadi seperti itu ya tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri. Apakah bisa dipahami atau ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya. Baiklah, kalau sudah bisa dipahami ya, ujuk untuk teman-teman semuanya pada hari ini. Adapun teknik kegiatan bimbingan kelompok kita yakni dengan cara duduk melingkar, yang nanti akan Ibu atur cara duduknya seperti apa. Yakni dengan tujuannya apa? Yakni untuk menatap satu sama lain, berkomunikasi serta berinteraksi dengan teman-teman yang belum kita kenal. Nah, karena pada kegiatan BKP ini kita membahas masalah umum yang ada di sekitar kita, atau yang sedang viral, atau tren lah istilahnya. Nah, ini kita akan membahasnya secara mendalam di kegiatan bimbingan kelompok nanti. Dan Ibu berharap sekalian semua bisa ikut aktif dan dapat bekerja sama dengan baik ya. Oke, jadi itu teknis pelaksanaan dari kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, atau teman-teman nanti ingin mengungkapkan topiknya sendiri, dipersilakan ya. Dan juga Ibu mau mengucapkan rasa terima kasih lagi karena kalian telah mengikuti kegiatan BKP ini dengan sangat baik. Dan Ibu harap kalian secara sukarela untuk mengungkapkan pendapatnya dan tidak ada yang merasa terpaksa ya. Di samping itu kita juga harus terbuka dan terhadap masalah apa yang sedang kita alami, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan kita juga harus memegang teguh asas kerahasiaan, karena asas ini dipegang oleh setiap guru BK atau konselor dan teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau ada ini, kita harus merahasiakan permasalahan teman-teman kita dan tidak boleh disebarluaskan. Nah, karena itu merupakan beberapa asas yang terdapat di dalam layanan bimbingan kelompok ini. Nah, karena kita akan membahas masalah umum yang pernah kita rasakan, jadi diharapkan masalah itu dapat terselesaikan dengan baik oleh kita semua nanti ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kalau kalian semua sudah paham, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Ibu minta kalian perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, hobi, serta cita-cita.
Nah, kita mulai dari sebelah kanan ibu terlebih dahulu ya, lalu dilanjutkan sampai ke sebelah kiri. Misalnya, di sebelah kanan ibu ada Mbak Liza. Nah, Mbak Liza hobinya sebutin apa, cita-citanya apa. Terus lanjut, misalnya di depan Mbak Liza disebutin temannya siapa, di sampingnya siapa. Apakah bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu. Baik, langsung kita mulai saja ya untuk memperkenalkan diri teman-teman masing-masing di sini. Baik, di sebelah kanan ibu dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, nama saya Fidyari Putri Ibu, bisa dipanggil Ike. Hobi saya mendengarkan musik dan menonton drama. Cita-cita saya jadi psikolog. Oke, selanjutnya sebelah kanannya Mbak Ike bisa untuk memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Muhammad Yusuf, dipanggil Aufa. Hobi saya bermain badminton, jadi saya menjadi dokter. Amin, semoga tercapai ya cita-citanya. Lanjut, Mbak Liza. Halo, nama saya Riza Ramadhani. Hobi saya membaca novel. Cita-cita saya jadi analis. Menjadi perawat ya Mbak Liza iya, sama iya. bidangnya. Ayo Mbak Diva dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Saliana Diva Zahra, bisa dipanggil Diva. Hobi saya nonton, main basket, sama baca buku. Cita-cita saya ingin menjadi programmer. Amin. Ya, selanjutnya. Halo, nama saya Kaisar Rahmaydi. Hobi saya mendengarkan lagu, cita-cita saya menjadi diplomat. Kelas 6. Perkenalkan, nama saya Anissa Triharyanto. Hobi saya membaca buku, cita-cita saya menjadi pengusaha sukses. Amin. Semoga tercapai ya Mbak Nisa. Ya, selanjutnya yang terakhir Mbak Yola. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Ya. Hobi saya mendengarkan musik dan cita-cita saya ingin traveling ke berbagai negara. Amin. Oke. Baik, jika teman-teman semua sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baik, perkenalkan. Baik, hobi Ibu yakni membaca buku serta traveling. Lalu cita-cita Ibu sendiri yakni menjadi guru BK ataupun bekerja di perusahaan ternama. Apakah di sini ada yang ingin bertanya lagi tentang Ibu? Cukup. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai untuk melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Dan jika tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya kita akan menghangatkan suasana kelompok yang akan kita melakukan permainan repeat atau jari kejepit ya teman-teman. Iya, Bu. Baik teman-teman semua tadi, karena kita sudah saling mengenal dan sudah akrab melalui permainan yang sudah kita lakukan tadi, suasana sudah terasa hangat, bukan begitu teman-teman? Lalu pelajaran lulus. Nah, sekarang kita akan segera melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Namun Ibu singgung sedikit lagi mengenai bimbingan kelompok yang sudah kita bahas tadi di awal. Jadi bimbingan kelompok ialah suatu kegiatan yang dimana cara duduknya melingkar seperti sekarang ini dan membahas masalah umum yang ada di sekitar kita yang sedang tren ataupun viral. Nah, contohnya misalnya topik yang sedang hangat diperbincangkan, yakni terkait dengan kasus kekerasan seksual, kekerasan pada anak, maupun masalah-masalah yang lainnya. Lalu di dalam bimbingan kelompok ini kita juga ada topik bebas, yakni topik yang nantinya masing-masing anggota kelompok mengemukakan satu topik atau lebih. Jadi teman-teman boleh mengemukakan topik lebih dari satu ya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Good job. Sekarang Ibu mau menyampaikan topik yang akan kita bahas pada siang ini. Apa topik yang kita bahas tadi, Bu? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik tugas yang sudah Ibu siapkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik tugas yang sudah Ibu siapkan ya untuk kita bicarakan nanti. Nah, di pertemuan selanjutnya barulah kita membahas topik dari kalian. Bagaimana teman-teman? Apakah
Apakah kalian setuju? Setuju. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai topik tugas, yakni mengenai topik insecure. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang topik tersebut? Wah, bagus Bu, karena soal ini memang perlu kita bicarakan sebab berkaitan dengan mental kita juga yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sekali teman-teman, karena kita sudah sepakat untuk membahas tentang topik insecure, jadi banyak ya teman-teman di lingkungan kita mengalami hal yang sama mengenai insecure tersebut. Nah, menurut teman-teman di sini, apa sih yang kalian pahami tentang insecure dan mungkin penyebab dari insecure itu sendiri? Ayo, Bu, ya Mbak Riza, silakan. menurut saya insecure itu dimana pada diri kita sendiri merasa kurang percaya diri terhadap sesuatu. Dan penyebabnya mungkin karena pada diri kita sendiri kurang adanya sifat percaya diri yang membuat kita gampang insecure. Iya, bagus Aliza, pendapat yang masuk akal ya. Ayo yang lain. Saya, Bu. Silakan ya, Mbak Sama Raisa. seperti Aliza, menurut saya insecure ialah perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri atau ketakutan berlebihan, Bu. Ya, bagus. Nah, yang lain mungkin? Saya Bu, Ya, menurut Mbak. saya insecure adalah pandangan cemas, ragu atau kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Penyebabnya biasanya karena pernah mengalami kegagalan atau pernah mendapatkan penilaian yang kurang baik dari orang lain. Oke, baik. Selanjutnya, kalau menurut Mbak Anissa sendiri gimana? Menurut saya insecure adalah perasaan tidak aman yang sering dirasakan banyak orang dan mungkin salah satunya penyebab insecure ialah ketidakmampuan individu untuk menerima jati dirinya secara utuh. Oke, dikucuk Nisa. Yang lain yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya Bu, Ya, Mbak Ufa, silakan. jadi insecure itu seperti perasaan tidak pede dan perasaan takut untuk bergaul dan penyebabnya mungkin karena faktor lingkungan. Ya, bagus. Yang lain? Ya, Mbak Ika, dipersilakan. Saya insecure karena kurang percaya diri pada orang lain, pada diri sendiri dan penyebab terjadinya karena kalau merasa kurang tentang diri sendiri dan meminta diri sendiri dengan orang lain. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Mbak Ufa dan Mbak Ika barusan tadi mengenai apa itu insecure dan penyebab terjadinya. Nah, kalau menurut Mbak Yola sendiri nih, bagaimana sih insecure itu dan apa penyebabnya? Kalau insecure itu sama seperti jawaban yang lain, tidak adanya percaya diri dan penyebabnya itu bisa dari faktor lingkungan dan juga keluarga atau dari seseorang yang gak pernah merasa puas dan Ya, baik, terima kasih Mbak Yola atas pendapatnya. Baiklah, semuanya telah menyampaikan pendapatnya masing-masing mengenai apa itu insecure dan penyebab terjadinya. Jadi penyebab insecure itu tentang ya tadi seperti yang teman-teman katakan, perasaan cemas, tidak percaya diri ataupun suka membanding-bandingin diri dengan orang lain ataupun tidak puas dengan dirinya sendiri. Lalu apa sih bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Coba siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskannya? Kita silakan. Ya, Mbak Ufa. Cara mengatasi insecure adalah fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri dengan cara mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri sendiri. Sehingga cepat atau lambat kita akan paham mengenai karakteristik diri kita sendiri. Ya, bagus. Mungkin yang lain? Saya, Bu. Jadi dengan jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena secara tidak langsung jika kita membandingkan diri dengan orang lain itu bersifat toksik dan akan banyak energi yang terbuang. Jadi sia-sia. Ya, bagus. Ayo yang lain yang belum? Bu, Ya, kalau Mbak menurut Liza. saya dengan cara menemukan kelebihan dan keunikan yang terdapat dalam diri kita, karena dengan mencari kelebihan dan keunikan dari diri kita itu akan menjadi jauh lebih baik dan bermanfaat daripada membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Ayo yang mungkin Mbak Nisa bisa menjelaskan bagaimana cara mengatasinya? Kalau menurut saya dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang suportif yang akan memudahkan kita untuk bisa lebih berpikiran positif dan menjauhkan diri dari pikiran insecure. Tadi ya jawaban dari teman-teman barusan. Nah, itulah antara lain inti dari pembahasan kita pada siang hari ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mengenali tanda-tanda insecure yang ada dalam diri kita? Mungkin ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan pertanyaan dari Mbak Yola mengenai tanda-tanda insecure itu sendiri apa? Oke.
Menurut saya, tanda dari insecure itu seperti tidak ingin keluar dari zona nyaman dan mungkin memandang rendah diri sendiri. Ya, betul sekali. Tanda bahwa diri kita sedang insecure, yakni tidak ingin keluar dari zona nyaman dan juga memandang rendah dirinya sendiri. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Jadi apa maksud dari tidak ingin keluar dari zona nyaman Bu? Nah, mungkin ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan pertanyaan dari Mbak Lisa sendiri? Saya Bu, Ya, Mbak Lisa, dipersilakan. banyak orang yang ingin keluar dari zona nyaman biasanya diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan seperti dikecewakan, mengkhianati, dan perasaan buruk lainnya. Berbagai macam ketakutan ini secara tidak langsung akan menghambat dirimu untuk berkembang menjadi lebih baik. Ya, tepat sekali ya jawaban dari Mbak Lisa ini. Baik, ada lagi kah yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai tanda-tanda dari insecure yang terjadi pada diri kita? Benar sekali ya, yang dikatakan baik kebarusan teman-teman. Next, ada lagi kah? Ibu, Ya, mungkin Mbak salah Lisa. satu ciri seorang merasa insecure adalah mereka akan cenderung menjadi minder terhadap dirinya sehingga perlu untuk mendapatkan pujian serta pengakuan dari orang lain. Nah, ini juga bisa nih menjadi salah satu tanda bahwa diri kalian sedang merasa insecure ya. Baik, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit mengenai topik yang kita bahas tadi. Jadi jika teman-teman di sini merasa insecure, coba biarkan saja energi tersebut masuk terlebih dahulu dan kita terima. Lalu coba diingat lagi apa sih kelebihan yang kita punya yang belum tentu orang lain punya di diri kita. Nah, serta menikmati setiap hidup yang sudah kita pilih sampai saat ini. Nah, serta segala kemudahan yang kita peroleh. Maka rasa insecure tersebut tak akan lama bersarang dalam pikiran kalian. Baik, apakah pembahasan tadi sudah bisa dipahami oleh teman-teman sekalian? Wah, alhamdulillah ya kalau teman-teman semua di sini sudah paham dengan topik yang barusan kita bahas tadi. Nah, teman-teman, sebelum kegiatan bimbingan kelompok ini Ibu akhiri, Ibu ingin mendengar nih kesimpulan apa sih yang kalian peroleh dari pembahasan yang kita sudah bahas tadi? Ibu dipersilakan yang ingin mengutarakan pendapatnya. Saya Bu. Ya, Mbak Diva, dipersilakan. Dari penjelasan yang tadi telah Ibu berikan, saya dapat menyimpulkan bahwa insecure adalah sifat yang sangat merugikan. Oleh karena itu, kita harus menghindari sifat tersebut dari diri kita. Ya, betul sekali ya. Yang lain mungkin dipersilakan, yuk. Saya Bu. Ya, Mbak Liza. Ini insecure adalah perasaan cemas, ragu, dan kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa tidak aman dan selalu merasa cemburu atau bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, bagus. Selanjutnya kesimpulan Mbak Yola sendiri bagaimana? Saya mengambil kesimpulan bahwa insecure adalah sifat yang tidak percaya diri dan juga cenderung tidak bisa mengimbangi keunggulan orang lain, dan hal ini dapat diatasi dengan berbagai macam cara. Ya, betul sekali ya. Ya, mungkin dari Mbak itu apa ya kesimpulannya tentang insecure? Menurut saya kesimpulan insecure itu orang yang percaya diri pada diri sendiri karena merasa kurang bahkan berbeda dengan orang lain sehingga selalu membandingkan diri sendiri kalian. Oke, lalu yang lain yang belum? Saya Bu, insecure bisa terjadi di dalam diri kita apabila kita merasa kurang percaya diri dan salah satu cara menunjukkannya dengan mencintai diri sendiri. Ya, betul. Yang lain mungkin? Saya Bu. Ya, Mbak Uka silakan. Kalau kesimpulan saya mengenai insecure yaitu perasaan tidak pede dan perasaan takut untuk bergaul dan penyebabnya terjadi karena faktor dari lingkungan di sekitar kita. Ya, bagus ya kesimpulan dari yang Mbak Uka. Nah, Mbak Nisa sendiri gimana nih kesimpulannya tentang insecure? Menurut saya kesimpulan dari pembahasan tadi insecure bisa saja diatasi asalkan diri kita selalu dikelilingi dengan orang-orang yang support kita. Wah, bagus sekali ya kesimpulan dari teman-teman barusan. Nah, untuk itu mulai dari sekarang kita harus bisa mengurangi rasa insecure yang ada di dalam diri kita dengan cara yang telah disimpulkan oleh teman-teman tadi ya. Nah, Ibu juga nih mau meminta pesan dari kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok barusan tadi. Kalau dari Mbak Liza bagaimana pesannya setelah mengikuti kegiatan BKP ini? Pesan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok
ini saya menjadi lebih paham karakter dan cara berpikir teman-teman saya di sini dan mengajarkan saya untuk tidak menjadi untuk tidak terlalu menjadi seseorang yang insecure berlebih. Ya, mungkin yang lain, Mbak Dipa? Kalau dari saya pribadi, saya jadi mempunyai pengalaman menyampaikan pendapat secara bebas sehingga dapat berbicara di depan banyak orang. Ya, yang lain, ayo silakan. Ya, kalau Bapak? Kalau menurut saya jadi berani berbicara, padahal saya termasuk orang yang pendiam. Ya, nah, kalau menurut Mbak Yola sendiri gimana nih kesannya? Menurut saya dengan kelompok ini sangat menyenangkan sehingga pikiran saya terbatas dan berpengalaman. Ya, bagus ya. Nah, kalau menurut Mbak Lisa sendiri gimana nih? Saya berharap diadakan bimbingan kelompok lain. Saya berharap diadakan bimbingan kelompok lain lain waktu, karena sangat menghibur dan menambah ilmu. Nah, yang lain, ayo Mbak Aisyah mungkin. Kalau dari saya memperoleh banyak informasi dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk saya dapat jadikan pelajaran. Ya, nah tinggal Mbak Ika tadi ya. Jadi menurut Mbak Ika ada kesan setelah mengikuti kegiatan di KP ini? Sama saya fakta dengan kelompok ini dapat menambah wawasan baru untuk dipakai nanti di kehidupan masyarakat. Baiklah kalau begitu ya. Terima kasih teman-teman semua di sini sudah menyampaikan pesan-pesannya dengan sangat baik. Adapun pesan dari Ibu terhadap pembahasan kita kali ini, yakni terkadang perasaan insecure seringkali membuat kita jadi terlalu overthinking akan masa depan dan juga khawatir terhadap hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu harapan Ibu yakni semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua serta menambah informasi, wawasan dan pengetahuan baru teman-teman mengenai insecure yang sering kerap terjadi di dalam diri kita pribadi ya teman-teman. Nah, karena teman-teman semuanya di sini mempunyai pesan yang sangat baik, bagaimana kalau kita adakan kegiatan seperti ini 2 minggu sekali? Apakah kalian setuju? Setuju. Oh, baik. Baiklah kalau begitu. Lalu Ibu juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah mau berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Dan marilah kita mengucapkan rasa terima kasih kita juga kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah membantu kita sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar selayak semestinya. Nah, yakni dengan cara kita berdoa. Ya baiklah kalau begitu teman-teman, marilah sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekali lagi terima kasih ya teman-teman karena sudah mau mengikuti kegiatan BKP ini dari awal sampai akhir kegiatan dengan sangat baik. Baiklah, sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri kegiatan bimbingan kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita menyanyi lagu dulu yuk untuk saling menghangat biar sekalian saling akrab lagi kalau ketemu minggu depan. Kita nyanyi Gelang Sepatu Gelang, bisa kan? Bisa. Ayo mari kita mulai 1, 2, 3.